Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel kita yang keren ini. Dan apa kabar semuanya teman-teman sekalian, sahabatku yang berbahagia dimanapun saja berada. Teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan bongkar prestasi Maulana Syekh Raden Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin As-Tsani selama memimpin organisasi Nahdlatul Wathon dalam periode yang pertama ini. Jadi apa saja sih prestasi-prestasi beliau yang beliau torehkan untuk menjalankan roda perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon yang kita cintai ini, tidak hanya di Nusa Tenggara Barat tapi di seluruh Nusantara bahkan belahan dunia. Nah, daripada kita lama-lama teman-teman, kita akan bahas satu persatu prestasi-prestasi yang beliau torehkan selama memimpin organisasi Nahdlatul Wathon di dalam periode ini. Nah teman-teman, setelah beliau dilantik sebagai pengurus Nahdlatul Wathon atau pengurus besar Nahdlatul Wathon, beliau langsung mengajak semua jemaah warga Nahdlatul Wathon agar terus berlari untuk menjalankan roda perjuangan ini. Sudah bukan saatnya kita santai-santai berleha-leha bahkan berdiam diri, bukan saatnya. Beliau menegaskan kepada semua warga, terkhusus pada semua pengurus-pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, agar mengajak semua jemaah untuk berlari dalam berjuang untuk menyiarkan agama Islam melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Tentunya dalam sosial, pendidikan, dan dakwah, dan juga dalam bentuk yang lainnya. Nah setelah itu teman-teman, Maulana Syekh Hamzanwari II membuka terobosan baru atau membuat badan otonom yang beliau ciptakan atau lahirkan, langsung dilantik. Yaitu yang pertama, beliau membuat badan otonom yang disebut dengan Lazah, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Wathon. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Wathon ini bergerak di bidang sosial teman-teman sekalian. Jadi semua yang bergerak di bidang sosialnya ini akan Lazah ini akan bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lazah sudah menyalurkan bantuannya ke Palestina ya. Kalau tidak salah tahun kemarin Lazah menyalurkan bantuan sosial di Palestina. Dan juga tentunya di NTB juga sering juga kita lihat disaksikan setiap momen-momen tertentu Lazah juga memberikan perhatiannya kepada masyarakat setempat. Lazah ini tidak hanya beroperasi di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi, Kalimantan juga pun beroperasi di tempat mereka masing-masing, karena di setiap tempat itu, wilayah itu memiliki ketua-ketua masing-masing. Lazah ini sudah luar biasa teman-teman. Yang kedua yang beliau bentuk adalah El-Fas, Lembaga Falakiyah Astronomi. Ini Mbak El-Fas ini, dia ini bergerak dalam menilai ya tata waktu sholat kita, bagaimana, kapan kita akan berpuasa, kapan kita akan menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, dan kapan akan terbentuknya, dan juga semua yang melingkup tentang astronomi, perhitungan-perhitungan itu semua terletak akan diurusi oleh lembaga astronomi dan falakiyah ini disebut dengan El-Fas. Semuanya sudah berjalan, beroperasi sedemikian baiknya pada periode ini. Yang ketiga yang Maulana Syekh Hamzanwari bentuk badan otonomi selanjutnya yang dibentuk adalah IS. Apa itu IS? Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon. Nah, Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon ini sudah banyak menerbitkan buku-buku tentang perjuangan Nahdlatul Wathon yang beliau tulis langsung, beliau ambil sumbernya dari para murid-murid beliau yang sami'na wa ata'na kepada beliau. Langsung didatangi dan diterbitkan buku tersebut. Banyak sekali buku-buku yang dihasilkan oleh IS ini.
Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon. Baru pada periode ini sudah beliau menciptakan atau membentuk Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathon. Itu yang ketiga, teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah kita sering sebut dengan PGNW, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Wathon. Ini PGNW ini langsung ada di wasiat, teman-teman. Akan tetapi baru-baru ini dibentuk menjadi sebuah badan otonom yang akan bergerak bersama membantu perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon yang kita cintai ini. PGNW, Persatuan Guru Nahdlatul Wathon, dan sudah membuat PD masing-masing atau PW-nya sudah dibentuk. Dan alhamdulillah kami di Kecamatan Pringgabaya sudah membentuk PC-nya, yaitu pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Wathon, yang dibentuk di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Nahdlatul Wathon Menengah Baris Gunung Malang, di Kecamatan Pringgabaya. Di sana dibentuk. Selanjutnya yang keempat adalah Persatuan Petani Nahdlatul Wathon, sudah dibentuk, teman-teman. Berjalan semuanya. Yang kelima, teman-teman, ya, yaitu Nahdiyat. Apa itu Nahdiyat? Persatuan Dedara atau sering disebut bahasa lainnya Serikandi, ya. Maka Nahdlatul Wathon punya lembaga yang disebut dengan Nahdiyat Nahdlatul Wathon. Dedara atau para gadis-gadis Nahdlatul Wathon yang akan berada di tempat ini. Semuanya badan otonom yang telah kami sebutkan itu, teman-teman, bergerak bersama, melangkah, dan sedemikian rupa, seapik-apiknya melangkah bersama mengawal perjuangan Nahdlatul Wathon. Dan sekarang juga Hizbullah Nahdlatul Wathon yang sekian tahun, belasan tahun yang silam tidak berjalan alias mati suri, namun sekarang pada tahun ini sangat kita lihat betapa kompaknya barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Di mana-mana dapat kita saksikan, kita lihat perjuangan barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Nah, itu dalam bentuk lembaga badan otonom yang beliau jalankan sebagai motor mobilitas pergerakan perjuangan Nahdlatul Wathon. Nah, sekarang juga Maulana Syekh Hamzah II telah menggenapkan menjadi 34 provinsi tersebarnya Nahdlatul Wathon. 34 provinsi. Sebelumnya belum mencapai 34 provinsi, akan tapi sekarang sudah mencapai 34 provinsi se-Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, teman-teman semua, tapi juga 5 perwakilan negara, ya. Nahdlatul Wathon sudah tersebar di 5 perwakilan negara. Dan kata Maulana Syekh Hamzah II, pada tahun ini, ya, tahun 2022 ini akan digenapkan menjadi 10 negara. Luar biasa. Itulah merupakan prestasi-prestasi yang beliau torehkan selama memimpin Nahdlatul Wathon. Kata orang, beliau itu tidak bisa apa-apa, beliau itu hanya begini sebagainya, orang yang tidak senang sama beliau. Tapi beliau bekerja dalam kediaman. Beliau bekerja tidak butuh pujian. Beliau bekerja tidak butuh dipuji-puji. Beliau bekerja tidak mencari popularitas, ketenaran, tidak, melainkan beliau benar-benar mengatakan, saya ini adalah merbuat Nahdlatul Wathon, pesuruh Al-Maghfirullah Maulana Syekh untuk menjaga, mengawal, serta merawat perjuangan Nahdlatul Wathon agar terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Al-Maghfirullah Maulana Syekh. Nah, jadi clear, teman-teman semua. Sekarang yang orang-orang yang tidak senang sama beliau akan melihat, oh ini loh sebenarnya pemimpin yang sejati. Beliau begini, ada seadanya, apa adanya, jamak-jamak seperti yang sering beliau katakan. Nah, teman-teman semua, ya mari buka kesadaran kita, buka mata kita. Inilah perjuangan beliau, kegigihan beliau
mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathon yang sama-sama kita cintai ini. Nah teman-teman, kalau ada mungkin masih banyak prestasi-prestasi yang belum disebutkan tadi, saya harap kasih tahu ya teman-teman di kolom komentar di bawah ini, biar nanti kita bahas kembali prestasi-prestasi Maulana Syekh Hamdani II yang belum disebutkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.